lalu lintas dan merumuskan solusi inovatif untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Dari judul tersebut saya mengambil latar belakang. Tenang apa, slow, bis, ya. Tenang aja, tenang, santai aja nak, santai. Dari latar belakang ini saya mengambil judul tersebut, yaitu Provinsi Sumatera Barat Indonesia dikenal akan keindahan alamnya yang luar biasa, terutama yang pemandangan pegunungan yang subur dan menawan. Daerah ini sangat menarik bagi pecinta alam dan wisata yang mencari keindahan autentik. Namun tantangan besar dihadapi dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, khususnya di daerah pegunungan seperti di sekitar Setinjau Lawi. Jalan Setinjau Lawi yang menghubungkan Kota Padang dan Solo memiliki medan yang terjal dan berkelok-kelok, menjadikan arteri transportasi vital namun penuh tantangan. Meskipun telah mengalami banyak perbaikan, karakter jalan yang curam dan licin tetap menjadi ciri khas dan seringkali menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang serius. Penelitian yang mendalam diperlukan untuk memahami dan mengatasi penyebab kecelakaan di jalan Setinjau Lawi. Pada tahun 2002, beberapa kecelakaan fatal terjadi, menggarisbawahi pentingnya investigasi komprehensif mengenai faktor-faktor seperti kemiringan jalan dan kondisi licin akibat cuaca ekstrim dan genangan air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data kecelakaan dan mencari solusi inovatif untuk meningkatkan keselamatan jalan melalui analisis rinci dan solusi tepat. Diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah efektif yang menjaga keselarasan antara keindahan alam dan keselamatan pengguna jalan di Sumatera Barat. Inisiatif ini diharapkan mampu menciptakan solusi berkelanjutan yang melindungi pengguna jalan sambil tetap mempertahankan keindahan alam daerah tersebut. Dari latar belakang data, saya membuat rumusan masalah. Yang pertama, apakah tingkat gradasi kemiringan kontur dan kecerahan jalan Setinjau Lawi sudah sesuai dengan aturan internasional? Yang kedua, bagaimanakah solusi untuk menyelesaikan masalah kecelakaan maut di Setinjau Lawi? Berikutnya, tujuan. Saya membuat penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui tingkat gradasi kemiringan kontur dan kelicinan jalan Setinjau Lawi dan menganalisis apakah sesuai dengan aturan internasional, dengan tujuan untuk memahami kontribusinya terhadap kejadian lalu lintas dan mengidentifikasi potensi risiko keselamatan pengguna jalan. Sebagai awal dari pencarian solusi untuk penyelesaian dari masalah solusi inovatif berbasis penelitian untuk meningkatkan infrastruktur jalan, khususnya mengatasi tantangan topografi bergelombang di sekitar jalan Setinjau Lawi dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan mengurangi kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut. Dengan manfaat penelitian, yang pertama, kontribusi pada ilmu teknik sipil. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu teknik sipil, khususnya dalam bidang perencanaan dan desain jalan. Solusi yang dihasilkan dapat menjadi acuan untuk pengembangan metode dan konsep baru dalam merancang infrastruktur jalan yang lebih aman. Yang kedua, pengembangan teori keselamatan lalu lintas. Hasil penelitian ini dapat memperkaya teori keselamatan lalu lintas dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak karakteristik topografi jalan terhadap kecelakaan lalu lintas. Teori baru atau konsep dapat muncul dari temuan penelitian ini. Pengembangan model keselamatan jalan. Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan model keselamatan jalan yang lebih kompleks dan lengkap dengan memasukkan faktor-faktor seperti tingkat kemiringan jalan dan kelicinan permukaan sebagai parameter yang signifikan. Mulai penyebabnya, ini alatnya. Tinjauan pustaka. Yang pertama, kemiringan lereng. Menurut Christine pada tahun 2019, kemiringan lereng merupakan ukuran kemiringan yang relatif terhadap bidang lantai yang secara umum dinyatakan dalam persen atau derajat. Yang kedua, garis kontur. Menurut Purwa Amijaya pada tahun 2008, garis kontur adalah garis khayal di lapangan menghubungkan titik dengan ketinggian yang sama, atau garis kontur adalah garis kontinu yang memperlihatkan titik-titik di atas peta dengan ketinggian. Yang ketiga, gesekan. Menurut Sumarjono pada tahun 2005, halaman ke-70, menetapkan bahwa gaya gesek adalah gaya benda atau arah kecenderungan benda akan bergerak. Yang keempat, kecelakaan. Menurut International Labour Office pada tahun 1949, kecelakaan merupakan kejadian yang tidak terencana dan tidak terkontrol yang disebabkan